Halo, apa kabar Bapak Ibu? Perkenalkan, nama saya Wiwin Masria Yosefin Siotang. Saat ini saya bekerja sebagai marketing di salah satu sekolah tinggi manajemen di daerah Jakarta Pusat. Hari ini saya akan membahas mengenai yang namanya berteman. Jadi tidak asing lagi untuk kita semua ya. Karena memang sebagai makhluk sosial, salah satu kebutuhan kita adalah berteman atau memiliki teman atau hidup berdampingan dengan orang lain. Jadi saya akan membahas bagaimana sih kira-kira tips untuk menjadi teman yang baik. Saya akan share screen terlebih dahulu. Oke. Jadi, I wanna be your friend, atau saya ingin menjadi teman dari Bapak Ibu sekalian di sini. Saya ingin menjadi teman dari semua orang. Nah, selanjutnya, tips untuk berteman yang baik. Yang pertama adalah memiliki empati. Empati ini adalah bagaimana Bapak Ibu dapat merasakan, dapat memposisikan diri di tempat orang lain atau teman dari Bapak Ibu saat bercerita. Jadi misalnya teman Bapak Ibu menceritakan tentang kehilangan handphone, nah Bapak Ibu di sini bisa merasakan, oh iya dia kehilangan handphone, pasti dia sedih. Nah kira-kira apa yang baik yang saya lakukan untuk membuat dia menjadi tidak sedih lagi. Kurang lebih seperti itu yang dimaksud dengan empati. Selanjutnya adalah perhatian dan pujian. Jadi Bapak Ibu di sini misalnya temannya atau mungkin rekan kerjanya atau mungkin customernya ngupdate status galau gitu kan atau sedih atau seperti butuh semangat, tidak apa-apa misalnya Bapak Ibu tidak terlalu ingin untuk banyak kontak dengan dia tapi tetap ingin menjadi teman yang baik atau tetap keep in touch istilahnya ya. Kita bisa sekedar bilang, "Semangat ya, aku tahu kamu pasti bisa. Ayo semangat, ayo kita lakukan bersama. Ayo kita," misalnya, "Ayo, kamu pasti bisa, aku yakin itu," semacam itu. Nah, jadi itu perhatian dan pujian. Jadi misalnya Bapak Ibu melihat, "Oh, lipstik kamu bagus ya, makeup kamu bagus hari ini," atau mungkin, "Sepatu kamu cocok ya untuk style kamu hari ini." Nah, perhatian dan pujian itu dapat membuat suatu personal branding yang baik dan yang positif untuk Bapak Ibu sekalian di sini. Selanjutnya adalah mendengarkan. Mendengarkan, bukan hanya mendengar. Banyak di antara kita hanya mendengar, tapi tidak mendengarkan. Jadi mendengarkan ini adalah di saat Bapak Ibu mendengar cerita atau mendengar istilahnya omongan lah dari teman Bapak Ibu dengan hati Bapak Ibu, dengan empati Bapak Ibu yang membuat benar-benar bisa Bapak Ibu olah dan benar-benar Bapak Ibu ada di situ. Jadi tidak hanya mendengarkan saja, tapi Bapak Ibu ada untuk teman Bapak Ibu saat itu. Selanjutnya adalah jujur. Jadi untuk menjadi teman yang baik bukan berarti kita berpura-pura baik, tapi kita memang oke, saya jujur, saya memang ingin menjadi teman yang baik, saya memiliki misalnya nih Bapak Ibu sah-sah aja loh untuk memiliki perbedaan dengan teman-teman Bapak dengan teman dari Bapak Ibu. Yang penting Bapak Ibu mungkin kalau misalnya untuk perbedaan itu tidak perlu dibahas terlalu dalam atau kalaupun nantinya dibahas ya udah cukup tahu oke saya berbeda tapi saya akan menghargai perbedaan dari kita gitu istilahnya tetap jujur, tetap menjadi diri sendiri, dan itu bisa menimbulkan istilahnya pandangan positif terhadap Bapak Ibu. Jadi itu poin plus karena Bapak Ibu bisa hidup toleransi berarti gitu kan. Bapak Ibu bisa hidup jujur, Bapak Ibu tidak takut untuk menjadi diri Bapak Ibu sendiri. Nah, selanjutnya adalah di sini maksudnya adalah Bapak Ibu kalau misalnya tidak disuruh atau tidak diminta untuk memberikan saran atau komentar, tidak perlu untuk memberikan saran atau komentar karena banyak di antara kita itu hanya ingin bercerita saja, tidak butuh komentar dan saran dan banyak juga di antara kita sebenarnya di saat bercerita atau di saat bercerita itu sudah tahu solusinya apa, tapi kita hanya butuh teman cerita atau mungkin hanya butuh diyakinkan saja nih oleh teman cerita kita. Jadi kalau misalnya memang tidak diperlukan saran dari Bapak Ibu, jangan memberikan saran. Malah beberapa orang ada yang bisa tersinggung kalau kita memberikan saran yang salah kan. Selanjutnya adalah jaga rahasia. Jadi kalau misalnya teman Bapak Ibu tidak bilang, jangan bilang siapa-siapa, bukan berarti Bapak Ibu dengan bebas menceritakan apa yang telah diceritakan teman Bapak Ibu ini. Malah, apapun yang diceritakan oleh orang lain, itu harus berhenti di kita. Apapun yang diceritakan itu, jangan menyebar ke orang lain, apalagi itu bersifat personal. Kecuali mungkin itu bersifat pekerjaan yang memang harus disebar gitu kan. Tapi karena ini berteman ini kan personal, berarti itu harus kita simpan sendiri saja, kayak gitu. Jadi,
ini bisa menimbulkan rasa kepercayaan dari teman Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi tadi ada 6 cara atau 6 tips dari saya untuk menjadi teman yang baik. Harapannya adalah kita semua di sini dapat menjadi teman yang baik untuk orang-orang sekitar kita. Jadi kalau misalnya kita bisa menciptakan sesuatu yang lebih positif, yang lebih baik, kenapa tidak istilahnya gitu. Dan itu juga berguna loh untuk personal branding Bapak Ibu sekalian yang nantinya akan berdampak untuk relasi Bapak Ibu sekalian, baik itu dalam sosial maupun relasi profesional. Seperti itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu. Terima kasih.